A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu dan bapak yang saya hormati, semoga Allah muliakan. Kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih menitipkan kepercayaan kepada kita semuanya, sehingga ruh yang dititipkan sejak 4 bulan dalam diri kita, dalam kandungan seorang ibu, hingga saat ini berpuluh tahun, bahkan mungkin berpuluh-puluh tahun, kita semuanya masih diberikan kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga senantiasa kita limpah curahkan pada junjungan alam, yaitu Habibana wa Nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya. Moga-moga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, Al-Mukarram, ibu, bapak, izin untuk duduk di atas. Ini padahal mending di bawah aja ya. Ya, mohon maaf, saya diminta untuk hadir hari ini, dan memang tadi sholat subuhnya di masjid di sana, karena kadang-kadang kredit sejak imam atau yang ada di sana kena stroke ringan, jadi akhirnya kami harus bersiap siaga untuk jangan sampai tidak ada imam begitu di masjid sana. Semoga beliau cepat sembuh, Pak Haji Patoni, dan kegiatan di masjid itu bisa berjalan lebih lancar lagi. Jadi alhamdulillah bisa tetap berjalan begitu ya. Karena masjid itu katanya seperti ambulan, kalau belinya mah patungannya pada mau, tapi kalau untuk menempatinya katanya hanya orang-orang tertentu yang mau menyengaja untuk mengisi dan memakmurkannya. Moga-moga kita semuanya dijadikan sebagai ahli masjid yang cinta masjid, dan keluarga yang berawal dan berjalan hingga berakhir di masjid. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu dan bapak sekalian, izin pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan sebuah tema, yaitu menyengaja menghadap dan ridho terhadap kuota dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak, bulan lalu kita sudah melaksanakan ibadah saum ya, Ramadan, kemudian diakhiri dengan Idul Fitri. Rata-rata orang Idul Fitri itu menyengaja sumping kasaha, pami ayah keneh orang tua datang ke orang tua, kalau sudah tidak ada orang tuanya datang ke pusarannya, datang ke kuburannya. Untuk menyengaja apa? Menyengaja berdoa atau minta didoakan. Pertanyaan dasarnya begini ibu bapak sekalian, apa bedanya ketika ada orang anu tara datang ke rumah teh, pek teh menyengaja datang ke rumah ibu bapak, apakah menyengajanya ngirim opor atau mau minta maaf? Enak didatangi dengan sengaja atau ibu bapak menelpon, "Ceu, kadieu atuh, di dinya teh loba dosa ka urang." Apa teh datang ke rumah? Nikmatan yang pertama atau nikmatan yang kedua? Yang pertama, karena menyengaja. Bahkan opiun oge ngahaja didatang keluar-luarkeun karena satara-tara si eta unggah ka imah, kemudian datang ke rumah menyengaja. Nah, maka di sini tema utamanya adalah mensitasi sebuah hadis yang kurang lebih seperti ini kalimatnya.
Yabna Adam, hei Bani Adam, atau dalam teks yang lainnya, ya ibadi, hei hambaku, tafarrog li ibadati. Kata Allah, karena ini adalah hadits qudsi, menyengajalah engkau li ibadati, datang untuk ibadah kepadaku. Artinya bahwa orang ini menyengaja datang beribadah. Betul, di rumah juga sah. Betul, di imah juga baik beribadah. Betul, beribadah yang lain itu banyak juga bentuknya. Tetapi di sini katanya adalah tafarrog, yaitu menyengaja. Barusan perjalanan dari sana ke sini, kan lagi dicore ya, putaran ke dalam, ke belakang. Tirisnya sesuatu, dingin banget. Kalau mikiran katiris, asana asa hoream. Tapi kalau melihat redaksi hadis qudsi ini, hei Bani Adam, tafarrog li ibadati. Menyengajalah kamu untuk beribadah kepadaku, maka kata Allah, amla sodroka, akan aku penuhi hatimu gina dengan rasa cukup. Ibu bapak kalau makan nasi pengennya kenyang atau cukup? Cukup yang baik. Kalau kenyang itu mendekati ke berlebihan. Tetapi kalau cukup, bahasa pun bapak pun biang kieu, mamah mah teu hayang loba harta ngan pas butuh pas aya. Sami. Pas-pasan, pas butuh pas aya. Karena berlebih mah geningan ternyata tidak enak. Badan berlebih menjadi obesitas. Nah, emas seerting sugan ibu-ibu di sini pakai emas di dia nepi ka siku gitu. Ngeroe sugan jadi kieu gitu. Enggak juga. Tetapi pas pengen keuleman anu ieu, oh cincin anu ieu. Pas kehajatan ieu, pas gelang yang ini dan lain sebagainya. Jadi pas butuh, pas aya we gitu sebenarnya. Jadi cukup. Nah, kenapa ada orang yang misal saya punya rekan kerja, Bapak, kalau tidak 4 istrinya, maka ketika putus yang satu akan mencari lagi. Selalu harus 4. Bisa jadi karena ada orang memang yang memiliki hiperseks. Artinya dia tidak bisa terlayani oleh 1 atau 2 orang perempuan. Mungkin harus selalu 4, mungkin. Kita tidak bisa menjustifikasi. Nah, tetapi yang kita harus pikirkan bahwa ketika pengorbanan seorang perempuan dalam rumah tangga, ketika pengorbanan seorang suami dalam rumah tangga, beribadah kepada Allah dengan menyengaja, dengan melaksanakan syariat agama Islam, diantaranya pernikahan, ibadah mahdoh, goyer mahdoh, maka yang baik adalah yang diberikan restu oleh Allah adalah amla sodroka bin. Orang yang diberikan rasa cukup di dalam dirinya untuk menjalani kehidupan itu, bahkan kata Allah wa asyudda faqroka, bahkan akan aku tutupi segala kekurangan-kekurangannya, kefakiran-kefakirannya. Jadi sanes hoyong gaduh mobil 10, sanes hoyong gaduh istri 5, tetapi Allah cukupkan ketika punya istri 1, Allah cukupkan rasa cukup di dalam dirinya ketika punya makanan sakumaha wae, itu yang kita cari. Catatan tadi, tafarrog li ibadati. Sering-seringlah, selalulah menyengaja untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Jadi gaduh artos sanes hoyong dipuji batur.
gaduh rizki sanes untuk berpoya-poya. Ibu bapak, saya masuk ke pengalaman pribadi saya gitu ibu bapak ya. Kalau misal tiba-tiba dapat uang yang bihaisulayah tasib, ibu bapak, misalkan dapat sekian juta ada bihaisulayah tasib gitu, maka otak saya suka langsung berkata begini ibu bapak, duh aya naon ya gitu, ada apa ini gitu. Nah tidak lama berselang biasanya aya WA Nokia geningan, kumaha damang, kira-kira aya naon tah Pak Haji? Manawi Manawi cenah gitu. Itu mindset saya akhirnya begitu ibu bapak, bahwa kalau ada rezeki yang di luar biasanya yang sudah biasa, maka siap-siap Allah akan mengirimkan orang untuk butuh apa gitu. Apakah pembangunan, apakah hutang, apakah apa gitu. Dan ketika itu kita nikmati, tidak merasa, duh aing mah rajin menang duit tambahan, ini nginjem gitu. Rajin ieu aya nu menta gitu. Tidak begitu. Nah, karena apa? Tadi wa asyudda faqroka, akan aku tutupi kekuranganmu. Kekurangan teh apa? Makanya geningan Siti Aisyah itu ketika akan tidur itu selalu kata Rasulullah, minta ampunlah engkau kepada seluruh muslimin dan muslimat sebelum tidur. Kata Siti Aisyah, kumaha minta ampuna, lawang banyak. Ternyata bacalah istighfar, astaghfirullahalazim li untukku wali walidaya, dan kedua orang tuaku, wali ashabil huquqi wal wajibati alayya. Nah itu, dan kepada orang-orang yang punya hak dan aku wajib untuk mengembalikan hak tersebut. Siapa selain diri, orang tua, muslim wal muslimat, mukmin wal mukminat, dan wali ashabil huquqi wal wajibati alayya. Ibu bapak, besarnya kita saat ini, hidupnya sehatnya kita saat ini, bisa jadi ada orang yang berperan terhadap sehat dan hidupnya kita seperti ini, dan kita belum berterima kasih atau belum mulang tarima ke orang tersebut. Bisa jadi seperti itu. Nah, maka kekurangan kita diantaranya belum memberikan terima kasih kepada orang-orang yang berjasa dan mungkin kita tidak tahu. Sehingga akhirnya ketika ada orang meminta bantuan, orang meminta manawi tadi gitu, maka pahamilah sebagai bentuk Allah menutupi kekurangan kita. Dalam kalimat berikutnya, wa illam taf'al, apabila engkau tidak melakukan, menyengaja beribadah kepada Allah tersebut, malaktu, kata Allah, akan aku penuhi yadaika, kedua tanganmu, syublan, dengan kariwuh, dengan kararepet. Muncullah bahasanya anu abtar teh, boga ku boga na duit, tapi kasep ku kasep na, tapi boga ku boga na pasangan, tapi nauzubillahi min. Jadi bahasa Allah di sini, akan aku penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan. Ini bahasanya ta dua kali teh, beunghar ku beungharna, tapi dan lain sebagainya. Walam asyudda faqroka, bahkan tidak akan aku tutupi kekurangan. Nah, sekarang masuk ke temanya ibu bapak sekalian. Di dalam otak kita ada yang disebut dengan cerebral cortex, dan ada yang namanya bagian otak bagian sini, ada dekat bagian batang otak, amigdala namanya. Amigdala. Bagian otak di sini, karena saya adalah dosen biologi ya ibu bapak, kalau cerebral cortex itu adalah bagaimana tubuh kita itu merespon atau menerjemahkan sesuatu.
Seperti tadi, kalau kita menerjemahkannya misal bahwa aya nu nginjem itu aing teu kaur teh boga duit manawi ya Allah sakira-kira kitu mah geus tong dibikeun duit teh. Jadinya begitu kalau cerebral cortex-nya itu berafiliasinya negatif. Tapi kalau afiliasinya positif, maka akan munculnya apa? Alhamdulillah ya Allah gening aya na rezeki dititipkeun teh aya anu langkung butuh. Nu penting pas butuh, pas aya gitu. Begitu pula dengan kesehatan. Ternyata bahwa ada beberapa kasus yang satu gering wae, nu satu sehat wae. Usianya sama. Ternyata setelah dicek yang sehat terus itu ternyata tuli. Tidak mendengar, tidak bisa mendengar. Kenapa bisa sehat terus? Karena dia tidak terganggu oleh persepsi-persepsi orang lain. Gening kieu, ya, mun boga rezeki teh tong beja-beja. Sok aya nu nginjem. Ari update status teh tong sagala di update status. Bisi aya anu apaleun. Akhirnya apa? Tong banyak-banyak teuing makan lemak, bisi kolesterol. Ulah loba teuing makan uyah, bisi darah tinggi. Nah, pun demikian dengan ismu-ismu yang lainnya. Bukan salah kalau makan garam terlalu banyak jadi darah tinggi. Bukan salah kalau terlalu banyak makan lemak akan menjadi kolesterol. Tetapi ternyata rekaman demi rekaman itu disimpan dalam cerebral cortex tadi, disimpan dalam amigdala tadi, bahwa ternyata orang lebih peduli dengan apa yang orang katakan daripada apa yang tubuhnya rasakan. Nah, di sini menjadi pemikiran bagi kita bahwa yang namanya perintah Allah untuk menyengaja beribadah kepada Allah atau liqa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap episode beribadah kita akan menghasilkan persepsi tersendiri yang disebut dengan yakin, yang disebut dengan iman kepada Allah. Ibu bapak kantos ngimpen we imang ngimpen heulanya ai papendak mada orang umat akhir zaman. Pernah enggak mimpi bertemu dengan baginda Rasulullah? Pernah enggak ibu bapak? Belum. Baru mimpinya saja bertemu dengan baginda Rasul, betapa sukacita, betapa bahagianya, dan betapa bergemetarnya luar biasa. Baru bertemu dalam mimpi saja. Beliau tidak banyak berkata. Beliau tidak banyak berucap. Hanya memandangi, bertemu di raudhah, kemudian beliau menyapa, akulah baginda Rasul Muhammad, utusan Allah. Baru begitu saja, sudah nikmatnya luar biasa. Maka, itu pun terjadi ketika sahabat saya berkata begini, Wan, hayang teu papanggih jeung baginda Rasul dina ngimpi. Hayang atuh. Gimana caranya? Nya zikir we sabanyak-banyakna ngahajakeun sepertiga malam terakhir. Baca sholawat yang sebanyak-banyaknya dan kun fayakun, bisa bertemu. Apakah kerinduan itu muncul? Rindu luar biasa. Diulang hanya kedua kali. Yang pertama kali bertemu beliau wajahnya ini, yang kedua beliau sedang mengumandangkan azan. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi inti dia yang pertama ini, mari kita bangun persepsi dalam cerebral cortex kita, mari kita bangun amigdala kita yang mengatur emosi,
yang membangun persepsi supaya antara otak yang ada di dalam diri kita bersinergi dengan apa yang ngajak kita kepada Allah, dan Allah mempertemukan dengan apa yang kita doakan, kita harapkan. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang kedua, Yabna Adam, hai Bani Adam, khalaqtuka, aku menciptakan engkau, li ibadati, untuk beribadah kepadaku, fala tal'ab, maka janganlah engkau bermain-main. Bahasanya bermain-main itu apa? Ibu bapak, jujur li, seringkali kita masih, bukan kita, mungkin saya begitu ya ibu bapak sekalian, beribadah teh masih terjebak dalam formalitas. Lamun can sholat teh asa encan abdol, tapi to sholat mah entos we begitu. Terkadang masih diudag-udag ku era atuh piraku ku budak encan sholat, era piraku atuh encan zakat. Jadi masih formalitas gitu. Atau dilaksanakan tapi belum yang seharusnya. Misal, ibu bapak sudah hafal bacaan sholat? Hafal. Kalau dites sekarang menerjemahkan dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum siap? Gak aja. Ibu bapak, saya punya mahasiswa orang Karawang. Siapa namanya? Om Siah, saya masih ingat. Salah satu materi yang wajib dimiliki atau dikuasai oleh mahasiswa untuk bisa ujian komprehensif di UIN itu adalah harus hafal bacaan sholat dan terjemahnya, ibu bapak. Singkat cerita, saya bimbing, kemudian dia tes dan dia hafal, tapi dari mulai Allahu Akbar sampai Assalamualaikum dia nangis terus-terusan. Kata saya begini, Om Siah, hari kamu kunaon, kata saya. Bapak, ternyata seumur saya sampai usia ini baru saya hafal saat ini bacaan terjemah sholat per katanya, dan betapa indahnya bacaan sholat dengan terjemah. Ibu bapak, ternyata saya melihat naha lamun budak sholat di masjid sok bari ajleng-ajlengan, segong kanan segong kiri, ternyata belum bertemu dengan makna sholat, hakikat sholat. Da artina oge can apal. Betul, memang Allah maha latif, Allah maha tahu. Tapi di antara yang membuat kita lebih khusyuk, berkata inna sholati, ya Allah, sesungguhnya sholatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan mamatiku, lillahi rabbil alamin, karena Allah Tuhan semesta alam, la syarika lahu wa bidzalika, tidak ada syarikat bagi Allah, wa bidzalika umirtu, dan oleh karena itu aku menerima diperintah. Kalau ingat ke kata ini, setiap kita sholat rasanya nggak ada lagi tuh kalimat aduh kagok ieu keur ngahuap, aduh kergenah ieu ngagoler di simut. Ari satu sisi kita berkata wa bidzalika umirtu, oleh karena itu aku nerimo diperintah, wa anna minal muslimin, dan aku termasuk yang berserah diri. Tapi titah sholat masih hese, titah ke masjid masih hese, artinya belum ada internalisasi di situ. Berarti bisa jadi masih termasuk orang-orang yang tal'ab, orang yang bermain-main keneh dengan Allah. Bukankah kita sadar bahwa nyawa itu dititipkan usia 4 bulan, akan diambil pada usianya entah belas tahun, entah puluh tahun. Dalam materi sebelumnya pernah saya sampaikan ya Ibu Bapak, bagaimana ruh itu dititipkan usia 4 bulan. Makanya ibu-ibu itu kalau mengandung usia 4 bulan cenah sok aya nu ngageter.
kawas kupu-kupu ngeleketek bahasanya. Karena usia 4 bulan lah organ semuanya sudah sempurna, sudah ada lengkap, dititipkan ruh, tapi diambilnya jangan marah, kapanpun hanya Allah yang tahu. Bukan hanya ibadah yang Allah perintahkan jangan bermain-main. Nah ini konsep ridhonya. Wa qasamtu laka rizqaka fala tat'am. Wa qasamtu dan telah aku kuotakan kata Allah. Telah aku bagian-bagiankan rizqaka untukmu, laka rizqaka untukmu rizki. Apakah rizkinya usia? Apakah rizkinya pasangan? Apakah rizkinya adalah harta? Apakah rizkinya anak? Karena tidak setiap orang yang lahir panjang umur. Tidak setiap yang panjang umur punya pasangan. Tidak setiap yang punya pasangan punya anak. Tidak semua yang punya anak punya cucu dan lain sebagainya. Maka kata Allah telah aku kuotakan rezekina tong pahiri-hiri tong pa sirik-sirik. Nah hanya ari tetangga orang salat tara katingali ka masjid, meuli motor hampir unggal bulan, naik jabatan cenah unggal sekian bulan sekali. Ingat, wa qasamtu laka rizqaka. Artinya Allah percaya ke kita rezekinya segitu. Kalau sudah usaha berbagai cara, cuman sakitu-kitu nak, berarti qasamtu di situ tuh sakitu. Jangan kita merasa syirik. Kalau mau nepikan nyantet tetangga misalkan. Abdi balanja bu, kahiji warung tuh di Jalan Pandanwangi dekat rumah sebelah sana. Ibu kunaon si bapak teh? Apal tuh? Eta salaki abdi teh nya disantet. Kawas nunggus ningali we cek abdi teh baji santet kawas kumaha. Disantet cenah teu jauh-jauh cenah. Eta tuh kuno seberangan cenah. Peda usaha keur maju-maju na. Be cek abdi teh. Ku apal gitu eta disantet. Nah, padahal mah tadi ingat aja rezeki ku Allah teh meureun percaya lain meureun. Wa qasamtu laka rizqaka fala tas'ab kata Allah. Jangan terlalu berletih-letih. Jangan terlalu gelisah. Gelisah teh kumaha? Nah hanya ari urang bet kieu wae. Ai tatangga bet kitu. Selagi ibadah kita maksimalkan, selagi usaha kita maksimalkan, berarti Allah percayana sakitu rezeki di orang. Saya punya temen juga Pak, ari nu hiji mah tadi istrina teh harus opat terus. Aya nu hiji mah ngomong we jeung ngomong teh kieu cenah. Ari cenah lamun nyandung kumaha nya cenah. Cek abdi teh. Eta di dinya kumaha? Heuh cenah saya teh geus kenal jeung si anu. Heuh nya ari wani jeung boga rezeki namanya kop teh teuing cek abdi teh. Heuh tapi cenah sieun kapanggih kuno kahiji bae atuh ari kita mah cek abdi teh. Oh kawani meureun kitu mah cek abdi. Ngan kur ngomong ka unggal orang eta teh pengen nyandung jeung pengen nyandung. Cek abdi teh punten unggal eta oge unggal gaji cair pan sok nanyakeun lain ka saya cek teh geus anu cair deui teu pan ari di UIN mah bapaknya rezekina teh di UIN ya di UIN tanggal hiji gaji ti pemerintah tanggal 5-an sertifikasi tanggal belasan ada remunerasi ada namanya teh uang makan tanggal 20 ka ditu aya nama teh remunerasi. Kan berarti sabaraha kali tah? Aya 4 kali nu tingtong teh. Eta mah jalmi eta mah da unggal tanggal sekian teh. Tos teu acan cenah. Ceuk hate teh pan boga m-banking meureunan zaman kiwari gitu. Eta kunaros we gitu. Ibu bapak mun geus tanggal 20-an tos cair acan Kang cenah. Atuh cetet teang we ATM sorangan cenah teh. Ari ngobrolkeun hoyong ngawayu pengen nikah lagi. Cek abdi teh ieu Rasul oge nikah deui teh lain pedah kebutuhan syahwat, saking ingin membela we teh. Saking ingin membela istri para sahabat anu gugur anu sudah dihinakan, ingin diangkat derajatna dan nu diangkatna ge istri-istrina teh tos sararapuh panannya. Nepikeun ka taraweh oge geuning taraweh. Lamun jeung Siti Aisyah anu masih kene jag-jag opat gitu.
Da ari nu ngorama diajak lumpat oge salat teh jalan. Tapi pas kasih ti Maimunah anu geus tua renta ngobrol heula. Siap, muncul orang mak neng, udah muncul bahasa orang gitu ya. Siap neng, siap. Wahai Rasulullah 2 rakaat. Da katingali ari ini mah. Salatna ge geuningan antara tuur heula, antara ujung imbit heula atawa tuur heula anu ngangkat teh gitu. Karena ngaloper. Siap, cenah 2 rakaat. Ngobrol deui. Istirahat heula 2 deui pan gitu. Nah, qasamtu laka rizqaka fala taz'am. Telah aku kuotakan rizki untukmu, jangan engkau letih-letih bergelisah. Letih di sini teh kumaha? Nepikeun ka ngomongkeun batur, nepikeun ka mitnah batur. Ih, batur. Si eta meuli di mobil. Heeh, kunaon kitu? Pan apa sarua pegawai negeri jeung urang? Heeh, terus kumaha? Apa teu boa-boa heeh? Korupsi meureun. Kitu. Hogue delan geuningan gede di jalan, di tukang sayur nu ieu boa-boa korupsi. Apa teh dibawa ku orang eta teh ka tukang sayur nu itu? Cenah. Tadi mah boa-boa, ayeuna mah cenah. Cenah si eta teh jadi pejabat korupsi. Ka tukang warung nu hiji deui. Ceuk si itu teh boga mobil teh korupsi dengan tegasnya. Tadina boa-boa jadi cenah, jadi tegas bahwa dia korupsi. Gitu. Maka jangan kita merasa bahwa Allah itu tidak adil memberikan kuota rezekinya. Fa in anta radita, apabila engkau ridho bima qasamtuhu laka, terhadap kuota rezeki yang Allah berikan kepada seseorang atau kepada engkau, arahtu qalbaka wa badanaka, maka kata Allah, aku akan memberikan apa? Ketenangan kepada dia. Dalam apa? Qalbaka, dalam hatimu, wa badanaka, dan badanmu. Tuh, lamun Allah anu menenangkan diri hate, batur boga motor deui, alhamdulillah syukur. Minimal mun urang motor mogok rek nginjem kitu minimal. Alhamdulillah kapeser deui mobil, minimal mun aya keperluan ka rumah sakit bisa nginjem mobilna kitu. Ketika arahtu qalbaka, ketika Allah menenangkan hati kita, wa badanaka, tenang badan kumaha bentukna? Sehat wal afiyah. Gitu. Tapi sebaliknya, wa ilam taradho, apabila engkau tidak ridho dengan bentuk ibadah, dengan kuota rezeki yang Allah berikan, percayakan kepada kita, fawa izzati wa jalali, kata Allah, maka sungguh dengan kemuliaan dan keagunganku, kata Allah. Allah bersumpah di situ, la usallitonna alaika dunya, kata Allah, akan aku kuasakan dunia. Artinya apa? Diri kita, ruh kita, jiwa kita akan dikuasai oleh dunia itu. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ayeuna teh bukan dunia anu ngudag-ngudag urang, tapi urang anu diperalat ku dunia. Bahkan dalam hadis yang lain mah bahasana teh kurang lebih seperti ini, Ibu Bapak. Dunia itu akan diberikan kepada kita kalau kita ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kalau Allah tidak ridho, kita akan diasingkan atau dirasa terasingkan dari lingkungan. Misal kieu, simpelna nama. Keur janten jalmi biasa mah pepenak oge Kang,
damang sehat aya uyah mere uyah aya jeruk mere jeruk naik jabatan saeutik aduh erek mere uyah teu kaburu nepi ka seep uyahna rek mere jeruk teu kaburu nepikeun ka jerukna seep bahkan buruk teu kapasihkeun terus naik semakin dijauhkan dari circle orang-orang yang baik tetapi semakin didekatkan dengan orang-orang yang ngariweuhkeun ngarepotkeun nauzubillahi min dzalik. Jadi bahasanya kalau kita tidak ridho dengan apa yang Allah kuotakan terhadap kita, maka dunia akan menguasai kita alias bahwa kita akan disibukkan dengan dunia. Kalau hadis yang pertama tadi, dua tangannya akan dipenuhi dengan kesibukan. Nauzubillahi min dzalik. Bahkan apa kata kalimat berikutnya, tarakudu fiha raqdal wahsy fil barriyah. Bagaikan engkau mengejar-ngejar hewan di sebuah padang yang sangat luas, tibatan benang eta hewana kalakah capek mudag-mudagnya, bahkan kata Allah engkau akan berada dalam sisiku madmuman tercela. Nauzubillahi min dzalik. Ibu, bapak, hadis ini memberikan peringatan kepada kita semuanya untuk menjaga diri, menjaga keluarga supaya jadi ahli ibadah, bukan ahli neraka. Karena ternyata orang semakin tinggi derajat, semakin bertambah kekayaan, semakin bertambah kedudukan, itu adalah ujian yang nyata kalau dibarengi dengan menyengaja beribadah kepada Allah, apakah yang mahdoh maupun goer mahdoh, apakah yang fardu maupun yang sunnah, apakah di 5 waktu yang sudah tetap atau ditambah dengan sepertiga malam terakhirnya, maka semoga Allah memberikan rasa cukup di dalam diri kita, kemudian Allah menutupi segala kekurangan-kekurangan kita, juga Allah ridho terhadap kita, dan Allah memberikan ketenangan dalam jiwa kita maupun badan kita, sehingga lahirlah konsep sehat lahir maupun batin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga kita termasuk orang-orang yang diberikan amigdala, diberikan cerebral cortex yang tepat untuk memiliki ketulusan, keridhoan, mendapatkan apa yang Allah kuotakan dalam hidup ini, baik sifatnya lahir maupun batin. Amin ya rabbal alamin. Itulah tema kita hari ini, ridho dengan apa yang Allah kuotakan kepada kita semuanya, sehingga menghadapnya kita kepada Allah betul-betul tulus, lain karena urusan dunia, lain karena surga, tapi benar-benar hoyong Allah ridho kepada kita, sehingga dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja untuk hari ini. Moga-moga ada manfaatnya bagi saya, utamanya, umumnya bagi ibu dan bapak sekalian. Hatur nuhun. Baik, Ibu dan Bapak yang dalam sekali bagaimana pola pikir kita terhadap apa yang bermanfaat terhadap kita itu tergantung dari pemikiran kita. Yang baru Bapak sampaikan bahwa pemikiran kita supaya kita harus sehat. Dan pernah saya dengar dari Ibu dari Bapak, kalau kita pengen mempunyai sesuatu tujuan, kalau misalkan pengen motor A, itu teman saya itu selalu menempelkan gambar itu di pas pintu masuk ke kamarnya. Jadi setiap dia itu mau masuk pintu kamar, dia lihat motor. Nah itu
Tapi kita dan otak-otaknya beliau itu bahwa saya harus punya maulid. Dan alhamdulillah suatu hari dia itu bisa tercapai tujuan untuk belajar apa yang boleh nonton. Mungkin itu salah satu hikmah dari pola pikir kita supaya Allah itu mengabulkan apa yang kita inginkan. Baik Bapak Ibu, Bapak pada yang berbuka sampaikan kepada saya mungkin untuk terakhir yaitu doa penutup. Soalnya. Baik Ibu Bapak sekalian, mengakhiri majelis kita hari ini, mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa dukhrina wa maulana Muhammad wa sallim tabarakta ala sahabati Rasulillahi ajmin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, Engkau menciptakan kami dari setetes air yang hina. Engkau pertemukan dengan setelur yang berada dalam jiwa, dalam badan ibu kami, ya Allah. Engkau menjadikan kami dari satu sel. Saat ini dalam tubuh kami terdapat kurang lebih 80 triliun sel yang Engkau titipkan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, Engkau titipkan satu buah ruh kepada badan kami. Ya Allah, perkenankan kami untuk bisa beramal soleh, ya Allah. Perkenankan kami untuk bisa mempertanggungjawabkan setiap sel-sel yang ada dalam tubuh kami, ya Allah. Ya Allah, 6 bulan kami Engkau berikan anugerah paru-paru yang belum sempurna, ya Allah. Ya Allah, saat ini Engkau jadikan dalam tubuh kami sebanyak kurang lebih 3 juta sel alveolus yang setiap hari kembang kempis bernapas untuk kami, ya Allah. Jadikan setiap energinya untuk bisa beribadah kepadamu, ya Allah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsik wal qamarika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berikan cahaya hidayahmu, petunjukmu kepada kami dalam setiap episode kehidupan kami, ya Allah, sehingga kami bisa menuju ridha-Mu, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma hassil maqasidi wa maqasidana wa tutahhirna biha min sayyi'at wa tarfa'una biha a'la darajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Wallahu alladzi la ilaha illahu wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Allahumma sakhir lana qalbahum muslimina wal muslimat kama sakhartal bahra li Musa alaihi salam wal layyin lana qalbahum muslimina wal muslimat kama layyantal hadida li Daud alaihi salam wa alqina qalbahum muslimina wal muslimat mahabbatihim mahabbatan syadidatan innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Sallallahu alaihi khairi khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu Bapak hatur nuhun, mohon maaf lahir batin atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.